Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ayub 7 ayat 6-7. Firman Tuhan mengatakan, "Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Torak yaitu komponen mesin pada mobil yang membentuk ruang bakar. Torak ini saat ini dikenal dengan kata piston. Cara kerja torak begitu cepat. Gerakannya naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin dari hisap, kompresi, pembakaran, sampai pada pembuangan. Hal ini saya pelajari dari teman saya yang bekerja di bengkel otomotif. Perputaran torak begitu cepat saat mesin mobil bekerja. Hanya sepersekian detik saja. Sampai akhirnya keluar asap dari knalpot mobil. Ayub mengatakan betapa hari-hari kita ini berlalu lebih cepat daripada torak. Bahkan disebutkan juga hidup ini hanya seperti hembusan nafas. Sekali hembus lalu terbuang. Demikian seterusnya. Betapa seringkali tidak terasa semua yang kita alami berlalu begitu saja. Hari ini kita memasuki pagi hari. Tidak terasa sudah mau tidur malam lagi. Tahu-tahu sudah pagi lagi. Demikian seterusnya. Ketika saya masih mengajar beberapa tahun lalu, masih aktif bekerja di luar, betapa semuanya terasa begitu cepat. Pagi-pagi jam 5 berangkat kerja, lalu sepanjang hari beraktivitas di tempat kerja. Sore sampai di rumah sudah menjelang gelap, sudah terasa capek, sudah lelah, lalu istirahat. Tahu-tahu sudah pagi lagi. Demikian seterusnya saya lakukan hari demi hari. Saat bangun pagi, biasanya terasa ada penyesalan. Belum sempat lakukan yang ini, belum berbuat yang itu, belum mengerjakan tugas, dan sebagainya. Pernahkah Anda berpikir betapa hari-hari yang kita jalani ini berlalu begitu cepat? Perputarannya mengalahkan mesin mobil atau motor. Kecepatannya tidak terukur, tapi seringkali berujung pada penyesalan. Berlalunya hari demi hari membuat kita tidak menduga apa yang akan terjadi. Orang yang kita kenal, kemarin masih bercanda, kemarin masih ngobrol, kemarin masih komunikasi, kemarin masih WA. Tiba-tiba malamnya sudah tidak ada, meninggal dunia tanpa diduga. Kalau Anda melihat berita hari-hari ini, betapa mudah sekali kematian ditemui. Yang satu masih ditangani, ada lagi yang menyusul. Yang satu baru diantar ke ruang jenazah atau baru saja masuk mobil ambulan. Yang lain datang lagi berita ada yang baru meninggal. Hari-hari berlalu begitu cepat, lebih cepat daripada torak. Semua yang kita alami ini begitu cepat terjadi. Semua bisa saja terjadi tanpa kita duga. Oleh karena itu, jangan pernah isi hidup kita dengan hal yang sia-sia. Jangan isi hidup kita dengan sakit hati, kecewa, dan luka hati. Selama bisa kita selesaikan, kita bereskan dengan baik. Selebihnya, bawa saja dalam doa. Jangan lagi hidup kita dibebani dengan masalah yang tidak perlu. Satu kali, bisa saja Tuhan panggil kita pulang. Tidak terduga, umur masih terbilang muda, tenaga masih kuat, dan kondisi tampaknya sehat-sehat saja. Tapi apa jadinya kalau masih ada sakit hati, ada dosa dan pelanggaran yang masih menempel? Bukan masalah kita kan sudah kenal Yesus, pasti selamat, pasti masuk surga. Tapi dosa dan pelanggaran yang belum dibereskan akan seperti seorang yang datang ke pesta
dengan menggunakan baju yang kotor, yang sobek atau dekil, penuh dengan noda. Memang tidak ada yang melarang atau mengusir keluar dari pesta itu, tapi kita akan merasa tidak layak ada di ruangan itu. Kita akan malu dan lebih baik keluar saja. Selama kita masih diberi kesempatan untuk ada di hari ini, tidak ada salahnya kita melakukan pemberesan. Adakah kecewa dan sakit hati pada orang lain? Adakah kebiasaan buruk yang kita lakukan? Adakah dosa yang masih melekat di pikiran? Adakah noda-noda yang belum kita bersihkan di hadapan Tuhan? Kiranya kita boleh menyelesaikan dengan baik. Dan kalau satu kali kita pulang, kita akan pulang dengan hati yang ringan, penuh sukacita, tanpa beban berat, dan tanpa penyesalan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan penyerahan diri. Kami sadar hidup ini hanya sementara. Sewaktu-waktu Engkau bisa panggil kami pulang. Saat ini ya Tuhan, kalau ada di hati ini sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Bereskan hati kami, bersihkan hati kami. Kami juga lepaskan segala sakit hati pada orang lain. Siapapun itu, dimanapun mereka, kami mengampuni siapapun yang pernah melukai hati kami. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan. Dan ampuni kalau kami bersalah menyakiti orang lain. Mungkin tanpa kami duga, tanpa kami pikirkan, atau tanpa kami sangka-sangka. Kehidupan kami menyakiti hati orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Kalaupun ada dosa dan pelanggaran yang hari ini masih kami sembunyikan atau masih kami lakukan terus-menerus, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami sudah dibereskan, hati kami sudah dipulihkan, dan jiwa kami sudah diperbarui oleh kasih setia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, dan oleh kasih sayang Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang tidak pernah terukur terjadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari demi hari hanya dalam kasih Tuhan, sehingga satu kali kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang penuh kelegaan. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.